Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Apakah kamu bingung saat mengerjakan tugas atau makalah? Sudah cari banyak sumber, tapi ternyata informasinya tidak bisa dipercaya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari referensi yang benar-benar kredibel dan bisa kamu andalkan untuk tugas akademis maupun kehidupan sehari-hari. Saya Akmal bersama teman-teman saya, kita akan membahas dari awal sampai akhir, mulai dari apa itu referensi kredibel, di mana mencarinya, sampai cara menghindari sumber yang menyesatkan. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai mencari, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan referensi yang kredibel. Referensi kredibel adalah sumber informasi yang dapat dipercaya karena ditulis oleh penulis yang berkompeten, diterbitkan oleh lembaga terpercaya, memiliki data yang akurat dan dapat diverifikasi serta dilengkapi dengan tanggal terbit yang jelas. Sebaliknya, sumber yang tidak kredibel biasanya tidak mencantumkan nama penulis dan tidak ada tanggal terbit, tidak punya referensi atau daftar pustaka, dan isinya bisa diedit siapa saja seperti Wikipedia. Oke, guys, lanjut ke step berikutnya. Salah satu cara paling mudah untuk mencari referensi akademis itu adalah lewat Google Scholar yang bisa kalian akses di scholar.google.com. Nah, soalnya gini, cukup ketik topik yang kamu cari, misalnya dampak media sosial ada namanya aja, ini, lalu tekan enter. Kamu kan bakal nemuin ribuan artikel, jurnal, tesis, dan bukunya. Yang perlu kamu perhatikan itu coba lihat berapa kali artikelnya dikutip oleh peneliti lain. Contohnya nih, semakin banyak dikutip, maka dia semakin diakui artikelnya. Klik cited by untuk melihatnya. Kalau artikel berbayar, jangan khawatir teman-teman. Nah, cari tombol alt version. Nah itu udah bisa dapat PDF gratisnya. Baik, selanjutnya, selain jurnal, referensi yang sangat kredibel juga bisa datang dari situs resmi lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Misalnya, kalau kamu butuh data kesehatan, kamu bisa ke situs Kementerian Kesehatan di kemkes.go.id atau World Health Organization di who.international. Atau data statistik. Untuk data statistik Indonesia, ada Badan Pusat Statistik di bps.co.id. Dan cara mengenali situs resmi yang terpercaya biasanya berakhiran dengan .gov atau .go.id, .edu atau .org. Dari lembaga ternama, selalu cek bagian tentang kami atau about untuk memastikan siapa yang mengelola situs tersebut. Seandainya itu Oke, baik. Jadi itu kan beberapa cara untuk mendapatkan sumber yang kredibel. Sebenarnya di ITS sendiri itu punya jurnal yang website yang isinya berbayar, tapi ITS itu punya aksesnya seperti website seperti berikut Spring Nature Link ini. Ini isinya kayak berbagai jurnal yang berbayar, tapi bisa diakses oleh mahasiswa ITS melalui MyITS portal. Jadi nanti cari yang ada MyITS services ini, terus nanti akan menuju ke websitenya. Nanti milih sih, ini langsung aja ke website Spring Nature karena ITS menyediakan lisensinya. Harus login dulu ya teman-teman, agar bisa mengakses sumber yang ingin diakses. Misal di sini saya menggunakan email ITS.
Dan sekarang kita bahas yang tidak haptik, yaitu bagaimana cara mencari dan menghindari sumber yang tidak dipercaya. Nah, jadi untuk mengenali dan menghindari sumber yang tidak dipercaya itu ada beberapa tanda area yang perlu kalian waspadai. Nah, yang saya pertama itu situs yang tidak mencantumkan nama atau hanya tulis admin. Kemudian yang kedua tidak ada valid tweet, dan yang ketiga bahasanya itu seringkali sensasional dan tanda seru. Kemudian yang keempat kita bisa cek domainnya. Dari situs yang menggunakan nama milik lembaga seni, tapi dengan domain aneh seperti .net atau .co untuk konten ya. Dan yang kelima, kalau tidak ada daftar standar atau referensi kita, itu bisa ada salah domain. Seperti itu kurang dapat percaya atau surat kredibel. Oke, sekarang kalian sudah menemukan sumber yang kelihatannya kredibel. Dan langkah terakhir ini adalah adalah verifikasi dan cara mensitasi dengan benar. Lalu untuk verifikasinya kan gunakan prinsip SIRT. Yang pertama stop, berhenti sejenak sebelum langsung percaya. Lalu yang kedua investigate the source, cari siapa penulisnya. Lalu find the better corporate, dan cari sumber yang lain yang membahas hal yang sama terkait dengan dicari. Lalu yang terakhir trace point, itu telusuri dari mana data itu berasal, begitu. Nah, setelah terverifikasi, jangan lupa citasi dengan benar, menggunakan format APA atau MLA atau Chicago sesuai ketentuan dosen yang inginkan. Lalu seperti Mendeley, Zotero atau bahkan Google Scholar bisa otomatis menghasilkan format citasi yang kamu butuhkan gitu. Nah, itu tadi panduan lengkap dari kami tentang cara mencari referensi yang kredibel. Mari kita rangkum sebentar apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar tentang apa itu referensi kredibel, cara menggunakan Google Scholar, memanfaatkan situs resmi lembaga terpercaya, mengakses database perpustakaan, mengenali sumber-sumber palsu, serta cara memverifikasi dan mensitasi yang benar. Ingat, kualitas tugas atau karya tulismu sangat bergantung pada kualitas sumbernya. Jangan malas untuk mencari referensi yang benar. Itu investasi untuk hasil kerja terbaikmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.